Anak-anakku kelas 12, semangat terus untuk sehat. Hari ini kita akan belajar PPKN masih pada materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar materi pertama dari bab 2, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang kedua, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar polisi dan juga ada gambar hakim. Apa profesi yang kalian cita-citakan? Menjadi seorang polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau profesi yang lain? Apapun profesi yang kalian inginkan, kalian harus belajar dengan rajin agar profesi yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Nah anak-anak, untuk materi kita bab 2, materi yang kedua kali ini tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, yang pertama akan kita bahas tentang peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan seorang Polri. Di antaranya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, dan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Itu adalah sebagian kewenangan dari seorang polisi. Anak-anak, yang kedua yaitu akan kita bahas peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Anak-anak, di bidang pidana, seorang jaksa berhak untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan penyidik. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, seorang jaksa harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan pengamanan kebijakan penegakan hukum, mengadakan pengawasan peredaran barang cetakan, mengadakan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta mengadakan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik di dalam kriminal. Anak-anak, yang ketiga kita akan bahas peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman tersebut diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Anak-anak, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, kalian sering mendengar peradilan dan pengadilan. Apa perbedaan peradilan dengan pengadilan? Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Anak-anak, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Anak-anak, yang keempat kita akan bahas peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur tentang advokat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan masih banyak tugas advokat yang lain. Sedangkan untuk yang kelima akan kita bahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Anak-anak, Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas daripada KPK
Yang pertama yaitu koordinasi tentang instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk wewenang KPK diantaranya mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada 5 asas. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang kelima, proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dari KPK. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan atau pemegang kekuasaan kehakiman, advokat atau penasihat hukum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, untuk tugas mandiri kalian kali ini adalah kemukakan pendapat kalian tentang apa atau bagaimana peranan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.